واتقوا الله ويعلمكم الله وعلمناه
ayat 95 sampai 97. Bagi yang membawa HP bisa dibuka aplikasi Al-Qur'annya. Ayat ini yang kami baca ketika sholat maghrib. Ayat ini sangat indah. Pak Haji Samsul yang pernah ke sana, saudara-saudara yang pernah ke sana, pasti benar-benar. Allah berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul shadaqallah. Fattabi'u millata Ibrahim hanifan wa ma kana minal musyrikin." Katakanlah Al-Qur'an itu benar. Ikutilah agama Nabi Ibrahim. Temanya apa tadi? Meneladani keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Saya besok mengimami Idul Adha di Masjid Al-Masjid Punajini, besar di Pondok ini. Saya kasih tema nampak jelas cinta sejati Nabi Ibrahim alaihissalam. Kira-kira tema ini nyambung gak? Nyambung. Saya bahas ini biasanya 10 jam. Di sini berapa jam? Saya khawatir nanti saya masakan belum matang, jadi masuk kesusuman. Ya Bu Adi, Bu Ali, semoga dalam waktu yang saya singkat ini dipahamkan. Agamanya Nabi Ibrahim hanifan, lurus, wa ma kana minal musyrikin, sudah tidak ada kesyirikan lagi. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi alladzi bi Bakkah. Sesungguhnya pertama kali rumah Allah dibangun itu adalah Ka'bah, dan Ka'bah itu ada di Bakkah. Bakkah itu nama lain daripada Mekah. Semoga yang hadir ini nanti ditakdirkan Allah ke Mekah Madinah. Mubarakan yang penuh diberkahi maudatil alamin. Ka'bah itu sebagai hidayah, maksudnya sebagai kiblat orang semesta alam. Fihi ayatun bayyinatun maqam Ibrahim. Di dalam Masjidil Haram terdapat ayat tanda kebesaran Allah, yaitu maqam Ibrahim. Perhatikan, maqam Ibrahim dengan makam itu beda. Kalau makam kuburan, kalau maqam tempat berdiri. Di dalam Masjidil Haram di dekat-dekatnya dekat Ka'bah itu ada maqam Ibrahim. Wa man dakhalahu kana aminan. Barang siapa yang memasuki Masjidil Haram saat panas-panasnya, walaupun jam 1 terik matahari, aminan, rasanya itu aman. Walillahi ala nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Haji itu bagi manusia semata-mata untuk Allah, bagi yang mampu diberikan jalan. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Barang siapa yang kafir, maka sungguh Allah itu Maha Kaya. Hari-hari ini lagi viral. Ada jamaah dari Ambarawa, Semarang, tukang sampah, mampu berangkat haji, nabung sehari 1.000.
wa huwa muhsinun, dan dia berbuat baik, wattaba'a millata Ibrahim hanifan, ikutilah agamanya Nabi Ibrahim. Nanti di bawah saya tunjukkan karya spiritual Nabi Ibrahim. Perhatikan, wattakhadallahu Ibrahim khalila, dan Allah telah menjadikan Nabi Ibrahim itu sebagai khalil, nomor kasih. Semoga ya nanti ini menjadi kekasih Allah. Maaf, takmir nyuruh ngasih saya tausiah tentang Nabi Ibrahim tidak salah, karena saya ini mengidolakan berat Nabi Ibrahim, dan doa saya itu Nabi Ibrahim semua. Di antaranya Ibrahim 41, Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a rabbana ighfirli wa li walidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul. Ada lagi rabbana inni as'altu min dzurriyyati. Wah, ini kalau dibahas tidak cukup 10 jam, tapi ini hanya berapa menit ya, bawahnya di situ. Kenapa Nabi Ibrahim ini disebut bapaknya Rasul? Di samping semua para nabi itu sanadnya, silsilahnya itu kepada Nabi Ibrahim. Kalau dilihat bisa difoto hasil karya spiritual Nabi Ibrahim. Satu, Ka'bah, Hijri Ismail. Kemudian Sofa dan Marwah itu karya siapa? Karya Siti Hajar, lari, sa'i, betul? Akhirnya mendapatkan apa? Suksesnya air Zam-Zam, air terbaik sedunia. Padang, Arafah, Mina, Musdalifah, kemudian besok kita merayakan Hari Raya Idul Adha. Itu hasil karya siapa? Nabi Ibrahim. Jabal Turban, Jabal itu gunung di mana Nabi Ibrahim menyembelih Nabi Ismail. Maqam Ibrahim, kemudian kita, itu juga syariatnya Nabi Ibrahim. Allahu Akbar. Dan tolong lihat saya, di dalam tahiyat akhir semua nabi itu ikut, kecuali dua nabi, Nabi Muhammad sama Nabi Ibrahim. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Perhatikan, kama shollaita ala Ibrahim wa kama shollaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Dua nama nabi, yang lainnya ada di depan. Assalamu alayka ayyuhan nabi, salam kepadamu wahai para nabi. Paham maksudnya? Itu loh yang dimaksud meneladani apa? Meneladani keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Berikutnya, dalam waktu yang sangat singkat saya tidak akan bisa membahas semuanya ini. Saya ambil yang penting aja. Satu, maqam Ibrahim. Kenapa? Jadi sebelum Pak Aziz itu WA saya sudah buat materi ini. Jadi nyambung. Ini kayaknya calon haji semua. Saya mesti yakin itu. Amin. Calon kita semua, calon semua. Amin. Di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 125, wa in ja'alna baita masabatan lin-nasi wa amnan, dan ingatlah ketika kami jadikan Ka'bah itu sebagai tempat berkumpulnya manusia sedunia, tidak tanggung-tanggung. Wa amnan, siapapun diri kita walaupun siang hari panas, itu kalau masuk Masjidil Haram pasti merasakan wa amnan, aman.
makam Ibrahim. Tapi kita di sholat di sini, roh kita, jiwa kita disuruh satu dimensi dengan rohnya Nabi Ibrahim ketika makam Nabi Sulaiman. Kalau istilah Indonesia itu petilasan, pasukan, para wali, para kekasih Allah itu biasanya punya petilasan, punya mihrab. Itu kalau jangan masuk itu akan merinding dan bergetar. Betul? Karena keimanannya itu nempel di tempat ini. Dari sini paham maksudnya? Paham? Kita disuruh sholat di depan makam Ibrahim, bukan mensolati fisik makam Ibrahim, tapi kita sholat. Kalau rohani kita suci, kalau jiwa kita suci, maka bisa satu dimensi dengan rohnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Gini aja, panjenengan yang pernah kesana, sholat di depan Ka'bah sama sholat di rumah Allah pondok Sidokali Al-Muhajirin seterusnya gede budi. Ngomong bro, gimana? Seterusnya itu besar mana? Tentunya seterusnya karena di sana adalah pusat daripada energi. Saya kasih tahu rahasia. Pernah nggak dengar ini safari masjid ketika Ramadan? Masing-masing masjid itu punya energi keberkahan beda-beda. Tergantung yang sholat, tergantung takdirnya. Betul nggak kira-kira? Kalau takmirnya itu ke arah itu bukan seperti masjid Kuba, tapi masjid Diro. Jadi di Madinah itu ada masjid Kuba yang dibangun Rasulullah bersama orang mukmin, sedangkan masjid Diro itu adalah masjid tandingan. Kalau di Sidokari ada tandingan yang ada partai tandingan atau mungkin partai lorong. Loro hati. Jadi bisa nggak Masjid Al-Muhajirin ini sebagai embrio Baitullah Ka'bah yang ada di tanah air? Sering saya katakan masjid yang ada di bumi itu sebagai embrio transmitter Ka'bah. Dari sini paham maksudnya? Embrio transmitter. Apa transmitter itu? Pemancar. Jadi masyarakat Sidokari kalau ingin mencari Allah cukup ke masjid rumahnya Allah, yaitu Al-Muhajirin. Nah, kira-kira pemancarnya Al-Muhajirin dengan Ka'bah itu lurus apa belok? Ngomong. Kita ini sholat Pak Samsul sering lurus apa belok? Hah? Gak sadar belok, cabang-cabang. Gitu, walaupun lesannya itu Hanifah Muslimah, sinyal kita kepada Allah lurus, lurus apa cabang-cabang. Bisa jadi badannya di masjid, tapi jiwanya di pasar. Itu namanya sinyalnya. Sinyalnya al-muwajjah wal belakang. Sekarang saya tanya, apakah orang yang di depan Ka'bah pasti khusyuk? Nanti lihat hatinya. Kalau saya pernah ngajak jamaah itu tawaf fatihul, tapi giliran tawaf normal, waras. Itu kan sesuai dengan channelnya. Ya Allah ya Nabi, bagus, baik, itu Mas. Ini hasil karya siapa ketika tawaf itu? Sofa dan Marwah. Hasil karya Sayyidah Siti Hajar. Betul nggak? Mencari air dari Sofa dan Marwah. Di sini, ikuti saya. Inna Sofa wal Marwah min sya'airillah. Yang ikhlas. Faman hajjal baita awi tamara fala junaha alaihi
Sa'i merupakan simbol kerja keras, penuh semangat dan pantang menyerah. Siapa itu? Bu, saya kalau bimbing umroh berkata seperti ini kepada jamaah. Andai kata yang umroh haji itu suami pulang dari tanah suci, profilnya Nabi Ibrahim. Andai kata dia istri, profilnya Siti Hajar. Andai kata dia anak, profilnya Jawa, Nabi Ismail. Itu namanya keluarga Nabi Ibrahim. Jadi orang dari tanah suci, baik umroh dan haji, itu wajib profilnya itu seperti keluarga Nabi Ibrahim. Karena di sana itu nempel. Dengan itu kalau jajar dengan minyak wangi itu harum. Kalau jajar dengan sampah itu busuk. Coba silakan dengan jajar dia, tak jalan gitu. Masa di sana jajar dengan para nabi tak mirip guys. Paham maksudnya? Ya. Kemudian air Zam-Zam adalah simbol keberhasilan, kesuksesan dari upaya maksimal. Terkadang di luar nalar, misi yang tidak disangka-sangka coba itu. Saya jelaskan. Air Zam-Zam itu justru ketika Siti Hajar pasang, betul. Malah nyumber dari kakinya putranya Nabi Ismail. Kontekstual daripada sa'i, terkadang rezeki kita kejar-kejar gak dapat. Ya, pelan dan kita tidur gak nyambung. Pas kita tidur malah di itulah rahasia rezeki. Bukan berarti kita itu tidak usaha. Kita tetap usaha, tapi usaha bukan nomor satu. Tapi yang nomor satu adalah takdir Allah. Betul? Contoh, jenengan itu ketemu kacamata kunci naruh rupa barang. Bukan ketika dicari. Ketika sudah pasrah, ketemu. Yakin? Sesama pengalaman pasti membiarkan. Betul nggak? Customer betul nggak? Kita telepon nggak bisa, tapi pasti jumlah itulah di luar nalar. Itulah air Zam-Zam. Saya kami kita doakan jamaah haji pulang ke tanah air, rezekinya seperti air Zam-Zam. Dan yang haji ini semoga rezekinya seperti air Zam-Zam. Seperti tisu diambil, tidak pernah habis. Itulah simbol daripada air Zam-Zam. Dan saking hebatnya Siti Hajar sampai ini menjadi air terbaik sedunia. Ya. Kemudian air Zam-Zam merupakan air terbaik sedunia. Sumbernya tidak pernah habis walaupun diminum oleh orang sedunia. Sekarang saya ajak berdoa. Doa sa'i antara lampu hijau. Bayangkan ini adalah arena sholat dalam awal. Siap? Siap ya, kelas ya. Ini biasanya dibaca ketika berlari ya. Ikuti. Rabbil fil
Ikhlas. Kalau ikhlas pasti percaya. Tapi kalau nggak ikhlas, nuntut tidak bisa. Saya berdoa kepada Allah, Gusti, maksud daripada doa ini apa sih? Dan ini kan perjalanan suci keluarga dari Nabi Ibrahim, terutama Siti Hajar dan Nabi Ismail. Kenapa kok sampai dijadikan syariat doa sa'i yang luar biasa? Tentunya ada. Dirinya penasaran apa betul? Kalau penasaran tak kasih tahu. Setelah dikasih tahu biasanya, ya Allah saya baru tahu. Kalau dirinya tidak penasaran, tak saya kasih tahu. Orang yang tidak ingin tahu tidak kasih tahu, memang bodoh. Tidak menghargai. Penasaran apa betul? Satu, ingin ke sini? Ikhlas, aman? Bismillahirrahmanirrahim. Doa ini Rabbi fir akumilah warham sayangilah wa'fu maafkan wa takarram wa tajawaz. Ya. Di sini dikatakan hapuslah dosa-dosa, amatanlah sejauh mana kamu tahu ya Allah, innaka ta'lam, sesungguhnya engkau tahu, malam kami tidak tahu, innaka Allah, sesungguhnya engkau Allah al-azim, maha al-akram, maha tinggi atau murah. Begini, kita ini biasanya kalau berdosa ingin tahu apa tidak tahu, apa tidak mendeteksi sama sekali. Bu, dompet gak ada uang, biasanya dengan stres kan? Lebih stres mana? Hati gak ada Allah. Urusan dosa, kita ini sering ingin tahu apa kita tahu. Doa ini menunjukkan bahwa kalau kita berdosa itu sering tidak tahu. Saya tanya, jenengan ini kalau menerima kenikmatan dan menerima musibah bencana, lebih eling yang mana? Aku kecelakaan ini, wih, tapi giliran enak-enak aku gak eling. Lalu ngomongnya, oh enak sekali. Secara manusiawi orang itu lebih ingat sengsaranya, itu diingat cekak pakai apa cekak dulu. Nempel. Tapi kenikmatan itu sering lupa, apalagi dosa. Kalau kita mau mengevaluasi, kita ini banyak amalnya apa banyak dosanya? Teman? Fair, jujur? Iya, masya Allah. Ternyata doa ini, saya bertanya kepada Allah, nyambung kepada doa di antara dua sujud. Kita baca, Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afani. Saya tanya, sambung, tahu artinya? Hah? Dengan ketika baca doa ini membaca memaknai apa? Ngelamun. Berarti sinyalnya cabang-cabang apa lurus? Cabang-cabang. Sekarang saya tunjukkan doa ini nyambung doa duduk di antara dua sujud dan nyambung kepada ayat yang ditulis di buku Kaabah. Ini biasanya dibacakan ketika halal bihalal. Wasabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu lil muttaqin. Bersegeralah menuju ampunan Allah. Kita ini kalau meraih ampunan Allah dengan meraih dompet, lari mana? Dipanggil Allah hanyalah sholat, dengan dipanggil gubernur lari mana? Makanya ayat Al-Quran itu selalu menggunakan fafir berlari, wasari
ini mengingatkan kepada kita kalau berkorban disuruh yang terbaik, yang terbaik paling umum, tapi jangan sampai lupa hatinya. Nah ini sedekah yang terbaik. Lantaran berdoa terlebih lima ribu tidaklah mendapatkan kebaikan sebelum kalian itu menginfakkan apa yang kalian cintai. Wa ma tunfiqu min shay'in tidaklah kamu menginfakkan segala sesuatu fa inna Allaha bihi alim, maka sungguh Allah itu Maha. Terakhir sampai Didi belum dari anak saya jawab. Bapak Ibu, tolong perhatikan supaya paham. Kurban dalam sejarah awalnya bukan domba, bukan kambing, tapi anak yang tercinta. Siapa itu? Ismail. Kalau berkorban itu binatang, bagi orang kaya enteng, bagi peternak enteng. Tapi kalau berkorban, lihat saya, berkorban seseorang yang dicintai atau sesuatu yang dicintai, baik orang kaya miskin, mati cokok-cokok. Nanti maksudnya. Jadi ujian berat bagi Nabi Ibrahim yang ketika itu lama tidak punya anak, tiba-tiba punya anak, kemudian disuruh berkorban, itu berat apa berat? Dengan lama nggak punya mobil, kemudian punya mobil, kemudian mobilnya dipaksa untuk diwakafkan, berat. Jadi kembali lagi kepada sejarah bahwa berkorban itu awalnya adalah seseorang yang dicintai, itu siapapun aku. Sering saya bilang seperti ini, Ismail itu dulu anak buangan. Ismail itu bukan hati, tapi anak emas. Anak yang paling disayangi tiba-tiba wafat. Stres ya? Stres. Tapi kalau anaknya banyak, korbankan anakmu yang jelek. Oh, tak tungguin. Contoh Pak, punya istri 4, terus ternyata disuruh berkorban yang jelek. Seneng nggak? Yang kalau masih boleh. Disuruh berkorban punya barang banyak, kemudian berkorban ternyata yang jelek. Itu kan dibantah cukup kan pokok, tapi apa yang berbalik? Tapi Rasulullah itu luar biasa. Rasul, baju dengan kok bagus. Iya, kamu senang? Ambil. Bisa seperti itu? Dengan gaji toko Wabit, toko Sutra, toko India. Apa kira-kira? Itulah hakikat omongan. Makanya disebutkan lantananul birra, tidak akan mendapatkan kebaikan yang maksimal sebelum kita menginfakkan sesuatu yang terbaik. Yang ngomong ini juga masih belajar. Yang ngomong ini juga belajar. Paham maksudnya ini? Berkorban sesuatu yang terbaik, berarti kan atau seseorang yang terbaik itu wabah. Makanya banyak sekali ada istri yang tercinta, ada suami yang tercinta, ada anak yang tercinta. Itu terkadang menguji. Kemarin ketika kami haji bersama dengan Kolonel E, itu anak-anak sukses semua. Cerita ceritanya suci. Saya bilang seperti stop, saya lanjutkan. Nanti dengan pulang malam menguji. Biasanya sesuatu yang menguji atau seseorang yang menguji justru yang kita cintai. Yes apa yes? Yes apa yes? Lihat saya, kalau dengan itu cinta naiknya itu 50%, nanti ujinya juga 50%. Kalau cintanya itu 100%, nanti ujinya juga 100%. Makanya ada hadis Habib kawan. Kalau cinta itu biasa-biasa saja. Jadi tolong istri, kalau suaminya cinta biasa-biasa saja, dia menggunakan dalil ini. Karena mengantisipasi kalau karakternya itu bagus. Sampai
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.